Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Prof hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Saya doakan seluruh dulur Al Victor yang mengikuti acara ini atau tidak mengikuti karena uzur dan keluarganya. Mudah-mudahan Jumat ini Jumat kesembuhan dari seluruh penyakit. Amin. Juga Jumat pembebasan dari seluruh kegelisahan dan derita. Bahkan Jumat pembebasan dari semua dosa dari Jumat yang lalu sampai Jumat hari ini. Saya sampaikan begitu karena kita yang menjadi jamaah dulur Al Victor ini, saya yakin semuanya lah, mungkin ada beberapa yang belum, tidak pernah lah malam Jumat atau hari Jumat atau subuh Jumat tidak membaca surah Al-Kahfi. Masya Allah. Ya, mungkin ya ada yang lupa atau tidak sempat ya pokoknya harus diniati lah. Sampai mati saya akan membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat. Gitu ya. Mengapa saya tekankan gitu? Karena Jumat bisa jadi menjadi Jumat pembebasan dari seluruh dosa kita. Jadi Nabi mengatakan bahwa Jumat satu dengan Jumat berikutnya itu dosa-dosa orang akan diampuni oleh Allah. Loh, enak toh. Bahkan di dalam hadis juga dikatakan bahwa orang yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat ya, pada malam Jumat atau Jumat pagi ini, maka dosanya akan diampuni mulai Jumat yang lalu sampai sekarang. Nah, itu kan. Satu minggu ini ya, Prof? Ya, dari Jumat ke Jumat. dihapus semua. Pengampunan itu mahal loh, Mbak ya. Pengampunan itu mahal. Kalau Anda mendapatkan uang yang sekian puluh juta ya, dalam sehari atau dalam sekian miliar dalam setahun, itu dibanding dengan satu pengampunan dari dosa itu masih mahal pengampunan dosa itu. Mahal. Jadi diberikan ampunan itu luar biasa, prestasi yang besar. Sebuah prestasi. Ya. Tadi Prof sempat mengatakan kita berusaha untuk meniatkan seumur hidup kita akan membaca Al-Kahfi. Nah, ketika tidak membaca, apakah itu menjadi sebuah tanggungan? Ya enggak. Namanya tekad saja Pak. Tekad saja. Allah kan nanti membantu ya. Sebagai penyemangat gitu ya. Ya, tekad saja, tekad saja itu sudah pahala. Sudah pahala. Bisa juga dengan model qadha ya. Kalau malam Jumatnya tidak sempat membaca ya berarti diganti Sabtunya, diniati untuk mengganti itu, atau minggunya, atau Ahadnya, atau Seninnya diganti. Karena penting ya, tidak hanya itu, ketika Anda membaca surah Al-Kahfi itu, Anda tidak tahu bahwa di kaki Anda itu ada cahaya. Masya Allah. Dan cahaya itu memancar sampai langit yang tertinggi. Ya, itu seluruh dunia kalau saya kira sudah tahu ini. Itu pada saat membaca ya, Bro? Ya. Seluruh dunia itu ya, enggak ya, bukan begitu ya, artinya barokahnya membaca barokahnya membacanya. Seluruh dunia pada itu, apakah itu di Eropa, di Amerika, di mana-mana itu sudah umum. Bacaan surat Kahfi itu satu bisa menjadi pembebas dosa lah. Berarti kalau kita membaca surat Kahfi kemudian kita minta kepada Allah, wahai Allah, jangan hanya saya yang diampuni loh, ampunilah ibuku, ampunilah bapakku. Ampunilah seluruh keluarga kami yang tercinta yang sudah di alam sana. Gitu. Maka pagi ini saya akan berbicara tentang salah satu pelajaran yang ada di dalam surah Al-Kahfi. Hari ini nanti saya akan berbicara tentang surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 64 saja. Ya, tidak banyak-banyak, Mbak. Ini aja mungkin jamnya mungkin bisa sampai atau tidak. Ya. Silakan dulur Al Victor mungkin bisa mengikuti. Ya, silakan membuka Al-Quran. Ya. Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi silakan dibuka Quran dan terjemahnya itu surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 64.
Nah inilah surat yang saya tulis di buku doa ya, doa keluarga bahagia ini, halaman 97 tentang manfaat surah Al-Kahfi. Baiklah, mumpung ingat Sayyidina Ali karramallahu berkata, Sayyidina Ali karramallahu berkata, tidak perlulah engkau menceritakan dirimu ya, kepada orang lain untuk sebuah klarifikasi. Jadi kalau Anda berbicara tentang menjelaskan dirimu, tidak perlu menjelaskan dirimu panjang lebar terhadap seseorang, tidak perlu, kata Sayyidina Ali. Sebab orang yang sudah senang kamu ya, tidak perlu kata-kata itu ya. Tanpa penjelasan itu orang sudah senang. Sudah senang. Lalu jangan dikira kemudian ketika menjelaskan orang yang benci itu bisa berubah menjadi marah. Yang benci bisa menjadi cinta, enggak. Sebab apapun yang kau katakan bagi orang yang benci itu tidak akan dipercaya. Jadi saya ulang kata-kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, inilah kata mutiara Jumat ini ya. Tidak perlulah Anda bercerita tentang dirimu pada seseorang. Sebab orang yang mencintaimu tidak perlu penjelasan itu. Dan orang yang membenci tidak akan mempercayai itu. Ya Anda sampai berbusa-busa tidak perlu. Tidak perlu, karena apa? Orang yang benci itu ya sudah tidak akan percaya. Sedangkan orang yang sudah senang itu ya sudah pasti percaya tanpa dijelaskan begitu. Ini kata-kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Baik ya. Sebelum saya berbicara tentang hal ini ya, saya ingin mengapresiasi apa yang dikatakan oleh Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Beliau gelisah dan kegelisahan itu sama dengan saya. Bagaimana? Sama itu. Artinya kenapa sih kok kita itu sudah merdeka 76 tahun ya? Iya, 76 tahun. Ya. Tapi kok kita ini masih sering kali merasa rendah diri gitu, Pak. Iya, pesimis selalu ya. Iya. Dan selalu saya katakan, engkau cerdas, tetapi kecerdasanmu itu hilang ya. Tenggelam karena rasa rendah dirimu itu. Jadi kalau Anda itu tidak percaya diri, menjual makanan resepnya laku atau tidak, itu minder. Ya. Nanti saya mau suruh menjadi pembicara, ya itu bisa apa tidak, itu minder, itu tidak boleh sama sekali. Ya nanti saya disuruh membuat disuruh membuatkan kue untuk acara, wah saya gitu. Sudah lah, kepikiran enak apa enggak? Kenapa kok minder? Saya kemarin ketemu dengan orang Arab pakai jubah, minder. Tidak perlu, untuk apa? Tidak perlu, untuk apa? Masing-masing manusia itu sudah diberikan keistimewaan oleh Allah. Ya, soal mereka itu merendahkan kita lah. Masa kita itu rendah gara-gara direndahkan? Oh enggak lah. Oh yang angkat derajat manusia itu Allah. Ya, jadi kemarin Pak Presiden juga menyebut itu. Kenapa sih kita ini kok minder? Padahal kita ini sudah merdeka 76 tahun. Maka saya ajak seluruh saudara-saudara kita ini, semua dulur-dulur, terutama yang masih muda-muda ini jangan minder. Saya ini punya mahasiswa yang banyak. Yang berprestasi itu ternyata tidak selalu anak pinter. Tapi anak-anak yang punya percaya diri, kalau salah ya cepat belajar gitu ya. Jadi itu nomor satu saya kira cocok gitu. Jadi saya menulis sekian banyak buku ini, sama sekali saya tidak merasa bahwa saya lebih pintar dari yang lain. Enggak. Yang lebih pintar jauh lebih banyak dari saya. Saya menulis hanya karena saya percaya diri saja. Saya menulis karena saya percaya diri. Jadi buku-buku saya terbit bukan karena pintar saya, tetapi karena saya percaya diri. Karena percaya diri. Saya tidak takut disebut kelihatan bodohnya atau saya tidak perlu takut saya disebut ini ceroboh dan sebagainya. Enggak. Jalan saja saya. Kalau nanti ada yang membetulkan ya saya revisi. Ya saya revisi. Penting ada keberanian ya, Prof.
itulah anak-anak muda yang ikut acara ini, salam saya Bapak Ibu untuk anak-anak Bapak Ibu, tolong rasa minder itu dihilangkan. Jangan sampai yang membuat minder itu orang tuamu sendiri ya. Orang tuanya sendiri yang mau bikin minder. Kamu bisa toh, mau nanti bikin salah kamu. Loh ini kan minder, mestinya kan jalan terus. Dicoba. Ini bapakmu dan ibumu akan puasa hari itu, nanti akan mendoakan kamu. Kamu bisa nak, kamu bisa. Tidak mungkin Allah tidak nolong kamu itu mengaji terus kok. Maka setiap butir ayat yang kamu baca itu sebenarnya adalah penyemangat untuk kamu. Tapi kalau orang tuanya, jangan, kamu masih muda kok ya, nanti keliru lagi, kamu memalukan loh, ini tidak cocok ini. Malah ini bikin semangatnya turun. Ya, jadi ini pernyataan Pak Jokowi dan saya pesan pada seluruh anak-anak muda, anak-anak kami semua, jangan sekali-kali minder dengan apapun ya. Tidak, lakukan saja. Sebab minder itu adalah menjadi pengubur untuk seluruh kemampuan kita. Jadi kemampuan kita akan terkubur ke dalam bumi terdalam ya, karena rasa minder itu. Tapi rasa percaya diri yang penuh perhitungan. Ya. Masya Allah, terima kasih Prof untuk motivasinya pagi hari ini, menyemangati kita semua. Ya. Jadi yang contohnya sekelas dengan Elvina sendiri kan banyak yang juga pinter, tetapi kan kemudian tenggelam, kepinterannya itu hilang karena rasa mindernya. Jalan saja, salah itu biasa, ya ditertawakan orang itu biasa. Banyak prestasi yang ditertawakan orang, banyak hal-hal yang penting yang bisa kita lakukan karena kita tidak minder. Nah, itu yang paling penting, itu pernyataan Pak Jokowi. Walaupun saya harus menjadi imam di Teheran yang di situ pusatnya orang-orang hafal Quran, ya saya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Kalau saya salah ya supaya dibetulkan, dan kapan lagi saya tahu kalau salah kalau tidak ketemu dengan orang yang lebih pintar. Nah, kalau kita itu ingin ketemu orang bodoh-bodoh terus, berarti kita ingin mengabadikan kesalahan kita. Ya toh? Enak, aman dari orang nggak pernah dikritik, nggak pernah di ini ya. Aman, karena apa? Senangnya ketemu orang-orang yang lebih bodoh. Nggak usah lah. Jadi tidak perlu minder, jalan terus. Disebut gila tidak apa-apa. Untuk membuktikan Anda tidak gila, tidak perlu dengan kata-kata, tapi buktikan dengan karya nyata. Buktikan dengan karya nyata. Selalu optimis ya, Prof. Baik. Saya akan menjelaskan surah Al-Kahfi ini ya. Surah Al-Kahfi. Sebentar saya membuka catatan dulu ya. Karena tadi membaca dua tafsir ya. Dua tafsir dari Tafsir Al-Azhar juz 15 halaman 226 sampai 230, dan Tafsir Al-Misbah halaman volume 7 332 sampai 346 ya. Ini menarik ya. Ya. Di sini ada kata-kata, ini ayat ini bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa alaihissalam. Suatu saat ya, Nabi Musa ini berpidato di depan orang-orang Israel. Bukan orang di bangsa Israel, bukan ya. Bani Israel itu bukan negara Israel, bukan. Ya, berpidato dia. Lalu ada orang yang nyeletuk bertanya, Musa, sebenarnya siapa sih yang paling pinter di dunia ini, siapa? Musa tidak pakai tidak berpikir panjang, langsung jawab tegas saja, ya saya, aku nabi kok. Nah, kalau aku tidak pinter, aku bodoh, bagaimana aku jadi nabi? Gitu. Bagaimana memimpin? Iya, maksudnya ya, saya yakin Musa ini untuk menunjukkan percaya dirinya, gitu. Begitu nih, Prof. Percaya diri, untuk memberikan kepercayaan. Nah, kalau nanti ya adalah saya nggak seberapa pinter lah, bagaimana? Orang-orang yang mendengarkan kan jadi ragu tuh. Nah, kok ketemu dengan orang yang tidak pinter, nabi kok tidak pinter, gimana? Jadi Nabi Musa berkata gitu, saya yakin tujuannya adalah untuk menambahkan trust, menambahkan kepercayaan, meyakinkan itu, gitu loh.
Nah ternyata ucapan begitu walaupun tidak salah ya, Nggih. ternyata ditegur Allah. Jadi begini ya, hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Nah ini kata-kata tamu tiara lagi. Sudah 3 Mbak saya sampaikan. Alhamdulillah. Ya. Satu tadi apa itu? Tidak Saya perlulah Ali bin Anda, Abi tidak Thalib. perlu Anda menceritakan tentang dirimu panjang lebar. Sebab orang yang senang tidak butuh itu. Orang yang benci tidak akan mempercayainya. Itu ya. Yang kedua tadi, janganlah minder, sebab minder itu bisa mengubur seluruh potensimu. Janganlah minder, sebab minder itu mengubur seluruh potensimu. Dan yang ketiga ini, hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Hal-hal yang baik menurut orang-orang baik itu kadang-kadang dipandang tidak baik bagi orang-orang yang dekat kepada Allah. Orang baik? Iya, jadi perbuatan-perbuatan yang dipandang itu wajar oleh orang umum itu bagi orang-orang yang dekat pada Allah, bagi muqarrabin, para nabi itu dipandang sebuah kesalahan. Cara pandangnya berbeda ya, Prof? Iya, jadi lebih mulia al-muqarrabin daripada orang yang as-solihin. Al-muqarrabin. As-solihin itu orang soleh biasa, tapi kalau al-muqarrabin itu orang yang soleh dan sangat-sangat dekat dengan Allah. Nah itu. Contohnya Nabi Musa itu Nabi siapa ya yang subhanallah, ya Nabi Ibrahim itu kan berbohong toh. Ditanya siapa yang menghancurkan patung ini, gitu kan. Jawabnya adalah padahal itu yang menghancurkan ya Ibrahim. Tetapi dia mengatakan, loh yang itu loh yang membunuh, yang menghancurkan patung itu ya itu yang paling besar itu. Patung pasir besar, patung besar itu. Berarti Nabi Ibrahim bohong enggak? Bohong. Tapi bohongnya itu adalah dalam rangka membuat logika. Terus dia akan terpancing toh. Ya enggak bisa ya patung kok mau menghancurkan patung. Ya. Nah kan dipancing itu supaya menunjukkan bahwa lawang patung tidak bisa berbuat apa kok kamu sembah. Untuk menunjukkan gitu. Tidak kuasanya Oke ya. Patung. Jadi menurut umum Nabi Ibrahim itu tidak salah toh. Karena untuk memancing logika yang salah itu. Tetapi bagi Nabi Ibrahim itu sebuah dusta yang itu membuat gelisah Nabi Ibrahim. Kenapa aku gelisah? Berarti sesuatu yang wajar, ya, sesuatu yang tidak salah bagi orang-orang umum itu bisa menjadi sesuatu yang buruk bagi orang-orang yang muqarrabin. Nah, gitulah ya. Nah, Nabi Musa begini kan tidak salah karena supaya orang percaya kepada kenabian dia. Supaya tidak salah. Supaya tidak merubah kepercayaan mereka. Lah kalau dikatakan siapa yang paling baik, yang paling pintar, ada itu. Lah kalau ada kemudian mereka jawab, lah kalau gitu ya dia aja dari Nabi, jangan kamu. Loh, maka itu ditegur oleh Allah. Ya, ditegur oleh Allah begini, Musa, jangan bicara begitu. Ya, ada sebetulnya yang lebih pintar dari kamu. Dan dia berada di pertemuan dua lautan. Orang itu ada di dua lautan yang bertemu. Pertemuan dua lautan itu nanti orangnya ada di situ, ya. Nah, kita dipelajari menurut beberapa tafsir ternyata itu adalah di Teluk Suez dan Teluk Aqabah di Laut Merah. Di Laut Merah. Ya. Siapakah itu, Prof? Anda tidak jelaskan. Kapan-kapan saya jelaskan. Itu ada yang menyebut itu Nabi Khidir gitu. Nabi Khidir. Ada di sana. Nah, di tempatnya di Aqabah, di Teluk Suez dan Teluk Aqabah inilah sebenarnya permulaan sejarah besar bagi bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir.
Nah juga di kawasan itu, pertemuan dua lautan itulah yang sekarang disebut dengan dataran Sinai itu, yang dataran sungai yang ada di Palestina ya. Nah ini, jadi ada Nabi Musa, ada Musa, orang yang lebih pintar itu ada. Itu. Cuma harus kamu cari dia itu ada di pertemuan dua lautan. Nah gitulah. Lalu apa yang dilakukan Nabi Musa? Nah, nanti akan saya jelaskan setelah break Oke, ini baik. ya.